pas ikut dulu. Ya. Kita itu pengen ngerti adanya sego gurih. Dulu itu ada sego gurih, sekarang dulu itu orang-orangnya itu kan sama. Nah sementara dulu ada isu sego gurih bubar, Mas Eli sendiri biasa pas bubarnya sego gurih itu sego gurih SD itu sebenarnya ceritanya gimana tuh? Langsung saya jawab ini. Ya sebenarnya waktu itu kan sego gurih menurut saya sudah cukup solid di dalam perjalanan apa ya istilahnya berteater di Jogja, sudah cukup konsisten dengan bahasa Jawa, sudah cukup konsisten blusukan turut desa kampung dan sebagainya. Bahkan kalau saya mau menelusur balik itu kan saya bergabung sejak 2002 ya Nul ya. Ya. Naskahnya Mas Angger Jatiwijaya almarhum waktu itu di Lampor. Ya sudah, karena waktu itu saya merasa nyaman dan seperti menemukan rumah berteater yang cukup asik menurut saya. Ya saya sama Gundul kadang sering bat-batan di rumah, waktu itu saksinya di rumahnya dia di Malang Jiwan itu. Artinya memang karena saya masuknya juga transisi ya, jadi tidak ikut di generasi awal SMKI karena Gundul ketemu saya di ISI, terus saya diajak dia ikut, sudah saya gabung. Ya saya merasa klop saja di kelompok ini. Ya artinya sebagai sebuah proses kreatif saya nyaman-nyaman saja. Tapi pada pertengahan di perjalanan ya lika-likunya panjang, artinya ngopeni kelompok itu kan nggak gampang karena isinya banyak sekali. Bahkan saat tidak ada wage waktu itu di sekitar tahun 2 sampai 2009 kami menemukan wage kembali itu kan 2009, tapi habis itu sempat ditinggal. Saya sempat ditinggal Gundul juga karena Gundul sudah sibuk di film. Wage juga tidak tahu, saya juga sempat berjalan sendirian ditemani Ucup waktu itu. Ya Ucup sekarang Gandrik, Ucup Peci Miring itu. Ya itu dinamikanya yang saya lalui seperti itu. Bahkan sampai saya merasa bahwa waktu itu di Sego Gurih sudah ada tidak ada teman yang menemani perjalanan kami karena mungkin kesibukan sibuk di ruang ekonominya masing-masing. Gundul ke film, Wage sudah buka bengkel dan sebagainya. Saya dengan Ucup berjalan berdua ditemani oleh beberapa teman waktu itu. Saksinya waktu itu juga Mas Beni Emprit karena beliau cukup intens mengikuti kami sejak 2002 sampai dengan Purik terakhir yang kami pentas sampai 30 itu. Nah, sampai dengan perjalanan di sekitar tahun 2016 ya mungkin ada satu percikan api yang ya biasa kalau menurut saya di satu kelompok ada satu gesekan yang itu muncul dari internal itu kan biasa. Tapi waktu itu memang menurut saya itu kok saya runut kejadiannya kan agak kurang begitu pas. Saya juga ngobrol dengan Gundul iki piye nek ana kahanan ngene iki, saya juga ngobrol dengan Komeng juga. Ini ana kahanan ngene iki kepiye, ya sudah. Artinya waktu itu sempat terjadi satu konsolidasi pertemuan, tapi saya menolak hadir karena yang terjadi saya sudah bayangkan nanti pasti mau soal konfirmasi dan rekonfirmasi, dan itu hanya buang-buang waktu menurut saya karena persoalan sudah jelas. Ya sudah, akhirnya diputuskan kalau tidak salah waktu itu gue Tondul menggunakan nama kelompok Sedut Jenut dan meninggalkan nama yang lama, tetapi spirit orang-orang di dalamnya dan beberapa orang yang masih terlibat kan masih sama. Hanya yang menjadi pembeda adalah kan pada wilayah kalau Sego Gurih itu merespon ruangan menjadi panggung pertunjukan, kalau Sedut Jenut kan sudah menggunakan image baru yaitu tonel. Pembedanya itu yaitu dalam rangka bagaimana mengemas perpindahan artistik yang itu cukup menonjol menurut saya di wilayah visual. Tapi soal konflik dan
apapun itu ya saya pikir itu sebuah proses kedewasaan sebuah kelompok, sebuah komunitas bagaimana menyiasati sebuah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kalau kemudian jalan tengah yang diambil harus mengganti nama, saya pikir itu juga konsekuensi sangat logis sekali. Bahkan banyak kelompok-kelompok lain misalnya di teater Jogja juga menempuh siasat seperti itu. Artinya itu bukan hal yang apa ya, nggak perlu digumunin karena memang berkomunitas. iya banyak orang. Persoalan komunitas adalah proses bagaimana setiap individunya tumbuh dan dewasa di dalamnya. Artinya kan itu ya, kalau cara-cara yang ditempuh kemudian harus mengganti nama dengan segala konsekuensi juga itu resiko yang memang harus diambil. Saya pikir itu sih. Nah, terus kita kilas balik, misalnya kita ngomongin sejarah perjalanan ya, perjalanan Skogure. Skogure itu awalnya itu di tahun berapa, siapa saja yang terlibat, terus akhirnya sampai ke masa-masa awal Sdosno itu. Mungkin Gundul Iya, yang iya. Mas Gundul itu kan. Ya kuwi kan sebenarnya kumpulan ujian ya dulu itu, ujian SMKI, ujian pementasan tahun 98. Jadi 98 itu kita kelas 2 waktu itu si mementaskan sebuah lakon rolnya Pak Bambang Widya SP. Nah, di situ memang kita sudah mengajak, ya ada Wage, ada Eko YP, terus Rianto memang sekelas denganku, Haryo, terus bawahnya sekelas denganku itu ikut semua, ikut terlibat semua. Nah di situ akhirnya ketagihan, Wage mengajak kita terus sama Mas Eko Nuryono, Eko JP itu yo saya nggak pentas meneh. Akhirnya kita sampai Kedungombo ya, yang di Waduk Kedungombo itu ya sama HAM waktu itu. Nah itu yang pertama kita, terus pitulasan di jak roll itu sempat 7 atau 8 kali lah muter itu. Nah dari situ wis keterusan sampai 2001 itu sempat mandek delet karena kudu ngikuti perkuliahan itu. Ketemu Eli, ya ketemu teman-teman angkatan Rangawi siji itu. Saat itu kan Mas Gundul juga melakukan Sejigi 2002 baru ada. Nah itu terus ngomong-ngomong Eli pagi ngajak menah yuk, diurip-urip menah ya yuk. Itu waktu itu bubar ya. akhirnya Eli datang. Iya Eli memang tak ajak waktu itu. Ya dulu kan ada generasi kedua, bukan generasi kan mlebu metu. Ada Dwi Windarti yang di Solo itu, terus yang masuk generasi kedua itu kan ya. iya itu karena Berarti generasi pertama kan ada Wage sebenarnya Konuryono juga itu. Haryo. Iya. Iya. Itu ya. Terus generasi kedua ada Eli ya, terus ada Bowo, Bowo. Putut, Yusuf itu sendiri, Aan, terus Mata Ampret mulai Ya, terlibat. Mata Ampre dilibatkan waktu Iya. itu. Ya gitu, makanya tambal sulam itu. Nah dulu kan maksudnya gini Mas, info yang berkembang ya ngomong akhirnya do rasan-rasan. Ada salah satu personil lama itu juga yang mengemukakan tentang perkembangan komunitas Skogure. Ya nanti Mas, saya jenenge sak grup ada 3 matahari kembar atau 2 matahari kembar, ya konsekuensinya seperti itu. Nah, Mas Gundul sendiri ketika ada pernyataan seperti itu bagaimana sih responnya? Oh ya, matahari kembar, wangun banget ya. Matahari kembar. Ya. Di satu sisi ya ora terkenal tapi kan di sisi lainnya juga sebuah legenda ya. Ya, sebenarnya itu podo wae, sama aja. Artinya kita itu go refreshing lah ya. Kita itu waktu itu memang ada pertemuan, Eli nggak hadir waktu itu di Rumah Budaya Tembi. Jadi di situ aku Komeng Wage itu kan ngobrol sampai pagi itu. Nah intinya ya wes nek ngono aku ganti wes jenut, kok malah dijani ro Komeng. Jadi ya wes dadine wes ya gur piknik wae, piknik jeneng sebenarnya. Nah, banyak spirit Skogure jenut itu sama aja. Sama aja. Orang-orangnya pun sama aja. Ngubung desa. Visual image diganti. Iya, tambah brand image-nya itu loh. Oke. Itu sih. Tapi secara Mas, ini kan yo nyatane mlaku terus ono pergerakan
bagi kalian, bagi Mas Eli sama Gundul itu ketok ini kan kepiye iki sesuk kedepannya Oh, ke depannya. Ada. Terus ada. terus ada Oh, terus ada. oke Mas Gundul nggak takut itu Wah, Nggak gini loh. takut, gini loh kesibukan yo syuting yo wes ora karuan jadwale bisa rezeki yo urip meneh wah nyawamu lho Mas Tapi nggak takut lelah Ya, gini loh. Iki kan kaya kelangenan ya, nek wong Jawa kan ana kelangenan, ya ana turangga, ana open-open, Katuranggan. atau katuranggan. Ini iki sedu cenut atau sego gurih itu ya nyenengke. Dadi memang nek bagiku ya terus ada, entah aku nanti nggak ada pasti akan terus ada gitu loh. oh berarti intinya bukan masalah ganti jeneng Ganti jeneng itu masalah cuma ganti jeneng. apa-apane semangate idealismenya tetep padha wae Iya, terus nanti ke depannya seperti apa? Ya kayak gini. Pentas sak nggon-nggon. itu suatu saat Mas Heeh. itu kira-kira akan ada perkumpulan lagi dengan membawa nama Gogurip misalnya kan itu udah banyak teman-teman lama yang nggak terlibat misalnya Ini pertanyaannya menebak ya. ya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. ada kemungkinan nggak misalnya Bisa jadi. Eko Nuryono Heeh. wis ora tau iku Heeh. temen ngan kelas dulu terus ono Haryo ki wis mulai ra tau ketok Ya. terus ono Rianto ono Wage itu kira-kira asumsi bagaimana ke depannya arep misalnya pentas ki nggawa jeneng sego gurih meneh Ya. Nggak apa-apa. Nah, saya sendiri pribadi kalau memang keinginan ya malah aku bercita-cita itu ayo reuni sego gurih meneh. Jadi asik lho setahun pisan misalnya setahun pisan atau 2 kali pisan. Nanti ini keterusan sebenarnya dulu itu cita-citanya rong tahun pisan tuh sego gurih pentas pisan wis bar tapi meneh. anu Mas saya kalau denger-denger Heeh. situ bubar sego gurih situ ada konflik sama Wage ya Wah, ini gimana itu konflik apa? Nggak pernah konflik kok. kalau Wong sekarang jadi Pak Lurah ya pagi itu, makin sibuk. tapi secara hubungan personal gimana Mas Aman-aman aja, kita itu tidak pernah ada masalah. dia aja jadi Pak RT kok sekarang. Iya. Nah, nek Mas Eli piye kira-kira Sama. sama. Oh, sing jawab. Oh iya. Ya. Kaya mengkondisikan Mas. Artinya gini, Gimana? saya tidak pernah mempermasalahkan sebuah proses kreatif saya pribadi dengan kelompok mana atau dengan siapa. Saya dari dulu kan tipikal orang yang memang di luar sego gurih. Waktu saya menjalani proses berteater dari kuliah ketemu sego gurih itu kan saya juga gabung di kelompok-kelompok yang lain. Bahkan saya sempat menamakan diri saya dulu kan independen, arep ning sego gurih ya tetep mlaku, arep karo kelompok liya ora mlaku juga. Sempat ke Gadrik dulu. Sempat ke Gandrik juga sama Gundul waktu itu juga keluar. Oh iya kan. Kalau ngomong Gandrik sekarang si Yusuf ya, Ucup ya. Ya, Bareng itu, bareng. Neng Gandrik itu ya. ya. Yang ngajak beliau itu. Kalau kembali ke pertanyaan suatu saat akankah pentas bersama teman-teman yang lama? Ya kalau saya sendiri membuka diri, ayo kapan? Secara pribadi oke. Cuman kembali lagi, mereka yang diajak ini berani enggak? Oh iya itu. Lah ya, Dan Mas Eko. ya itu kan saya pikir butuh sebuah nyali besar untuk menerima tawaran itu. Konflik berdarah. Iya, saya sama Gundul pun oke kapan saja mau proses asal waktunya cocok jodoh berangkat. Cuma kembali lagi orang-orang yang lama ini berani ndak? Iya, bukan menantang loh ini, tapi pada akhirnya kan kesediaan diri membuka sebuah proses kreatif. Kalau saya membacanya seperti itu. Nah, terus Mas, sekarang kan sudah berubah, sudah settle ya. Saya lihat ini wis rada settle. Agak settle sih. Seduh jenut di kelompok seduh jenut itu. Sekarang kan kalau dulu zaman Sego Gurih kan ada Mas Pepo. Ya, Nah, almarhum. saya melihat itu kan sebenarnya dia tuh dulunya kan bukan Sego Gurih, Ya. tapi semacam apa ya? Penggembira. Ya sekarang ada Kak Gepeng kalau di Nah, situ. kalau Kak sebelumnya Gepeng. sekarang ada Gepeng. Peng. Ada Fituring. Kang Piel, makin lengkap sih. Saya Kayak Pak Kukuh ya kan. ketika ngomong ke formasi itu bagaimana? Karena mereka kan orang asing. Kaitan sengit. Monggo dijelaskan tentang kira-kira sudut-sudut piye melakukan pola-pola pengelolaan secara komunitas. Ngalir. Eli. Ya kalau
saya melihat di kelompok ini, terus kemudian saya juga berkecimpung di sini ya, komunitas biasa memang tidak boleh atau tidak wajib mengikat siapa yang ada di sana secara saklek ya, atau njuk dewe konservatif kowe ora oleh ngene ora oleh ngene. Itu kayaknya bukan watak sudut senut atau watak gurih sejak awal yang saya tahu atau yang saya jalani. Artinya memang sudut senut itu kayak rumah yang singgah yang bisa iya, ditempati untuk bisa berkarya. orang datang dan pergi sesuka hati. Orang mau gabung atau tidak itu bukan urusan individu satu dengan yang lain, tetapi paling tidak ketika ada tanggung jawab di sana ya ayo dikerjakan sama-sama. Saya memahaminya sesederhana itu saja sih. Artinya kami tidak bisa mengikat, kami tidak bisa menjamin bahwa kelompok ini iso makani uripmu, bukan itu juga. Karena teater mana sih yang kemudian berani bertaruh nyawa kemudian untuk gede ke uripe pelakunya, kan juga belum ada yang berhasil di Jogja. Jadi kalau bahasanya gundul ini kelangenan, ya betul, saya sepakat bahwa ketika kalian rindu, ketika kalian punya aktualisasi yang ingin dicurahkan melalui ekspresi bersama-sama dengan teman-teman yang lain, datanglah kemari, silahkan, kami sangat terbuka. Tetapi ketika ada satu tanggung jawab, ada satu komitmen, ya itu harus dijalani. Mau tidak mau kan komunitas, saya pikir di mana-mana hal semacam itu wajar sih. Ya, menurut versi sampean menceritakan sejarah dari Skopus itu sementara informasinya terima kasih. Yang belakang ada yang tanya? Sebelum kita tutup, Oke, terima kasih atas kesediaan yang Sama-sama.